Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Renjani, mahasiswi Universitas Riau jurusan PGSD kelas 2A tahun 2020. Jadi, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ekosistem perairan, yaitu danau. Simak terus ya videonya. Kita masuk ke materi ekosistem perairan, kita akan mengulangi materi tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhinya. Selanjutnya, ekosistem perairan. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup ataupun komponen biotik di dalam ekosistem perairan ini dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Ekosistem perairan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Seperti di belakang saya, ini adalah danau yang termasuk ke dalam ekosistem air tawar. Sebelum saya melanjutkan ke materi ekosistem perairan, saya akan menambah sedikit materi tentang ekosistem. Ekosistem itu juga merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisiknya. Sehingga aliran sinergi itu menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan akhirnya terjadi pada suatu siklus materi antara organisme dan anorganismenya. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik dan juga sebaliknya organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidupnya. Pengertian ini didasarkan kepada hipotesis Gaia, yaitu organisme, khususnya mikroorganisme, bersama-sama dengan lingkungan fisik yang akan menghasilkan suatu sistem kontrol yang nantinya akan menjaga di bumi cocok untuk kehidupan. Hal ini mengarahkan kepada pernyataan bahwa kandungan kimia atmosfer dan bumi sangat terkendali dan juga sangat berbeda dengan planet lain dalam tata surya. Kehadiran, kelimpahan, dan penyebaran suatu spesies di dalam ekosistem itu ditentukan oleh tingkat ketersediaan sumber daya serta kondisi faktor kimiawi dan fisis yang harus berada di dalam kisaran yang nantinya akan dapat ditoleransi oleh spesies tersebut. Dan inilah yang disebut dengan hukum toleransi. Makhluk hidup atau komponen biotik di dalam ekosistem perairan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, antara lain yang pertama ada plankton. Plankton terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena dia mendapat pengaruh dari arus air seperti ganggung uniseluler dan protozoa. Yang kedua ada nekton. Organisme yang bergerak aktif ataupun berenang seperti katak dan ikan. Yang ketiga ada neuston, organisme yang mengapung di permukaan air seperti eceng gondok, serangga air, ganggang, dan juga teratai. Yang keempat ada bentos, organisme yang berada di dasar perairan dan dia juga seperti cacing, udang, ganggang, dan juga kepiting. Yang terakhir ada perifiton, organisme yang melekat kepada organisme lain seperti siput dan juga ganggang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah suatu bentuk menyeluruh ataupun tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dan juga lingkungan air tawar itu sendiri. Ekosistem air tawar juga sering dikatakan sebagai perairan darat. Lalu ciri-ciri umumnya adalah yang pertama salinitas ataupun kadar garam rendah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan sitoplasma. Selanjutnya adanya aliran air atau arus. Hal ini amat menentukan distribusi gas yang vital, garam mineral, dan juga organisme kecil.
Yang ketiga, terdapat variasi suhu antara siang dan malam yang tidak terlalu besar. Yang keempat, penetrasi ataupun masuknya cahaya matahari yang terbatas atau kurang. Ekosistem air tawar juga tetap dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, meskipun pengaruh tersebut juga relatif kecil apabila dibandingkan dengan ekosistem darat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penggolongan ekosistem air tawar berdasarkan gerak airnya. Penggolongan ekosistem air tawar berdasarkan gerakan airnya itu, ekosistemnya tuh dapat dibedakan menjadi ekosistem lentik dan lotik. Yang pertama, ekosistem lentik. Ekosistem lentik ini adalah ekosistem yang airnya tenang atau diam, misalnya kayak danau, telaga, dan rawa. Yang kedua, ekosistem lotik. Ekosistem lotik adalah ekosistem yang airnya bergerak mengalir, misalnya kayak selokan, parit, ataupun sungai. Ciri-ciri umum ekosistem lotik itu adalah airnya juga mengalir dan merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen yang terlarut relatif tinggi. Oke, selanjutnya penggolongan ekosistem air tawar berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya itu, kayak ekosistem air tawar juga dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu seperti kolam, danau, sungai, rawa, dan lain-lain. Di video sebelumnya saya sudah melihatkan objek yang saya pilih, yaitu danau, yang merupakan salah satu contoh dari ekosistem perairan. Danau adalah perairan darat yang ukuran itu lebih besar daripada kolam. Akan tetapi, batas-batas dan ukuran danau itu tidak jelas. Dan juga para ahli menyebutkan bahwa danau itu adalah perairan darat yang mempunyai kedalaman air sedemikian rupa sehingga dasar perairannya itu selalu gelap karena tidak dapat dicapai oleh sinar matahari. Nah, karena saya sebelumnya telah memilih danau sebagai objek nyata untuk melanjutkan materi saya, jadi otomatis saya akan lebih banyak menjelaskan tentang danau secara detail. Oke, sesuai dengan nama yang dimilikinya, ekosistem danau itu merupakan ekosistem yang cakupan wilayahnya berupa danau dan sekitarnya. Ekosistem sendiri merupakan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya sendiri seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Sedangkan danau merupakan ceruk ataupun sekungan yang terdapat pada permukaan bumi dan dia itu terisi oleh air. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekosistem danau ini juga merupakan hubungan dari beberapa populasi yang hidup di suatu ceruk atau cekungan terisi air di permukaan bumi. Dan juga mereka saling mengadakan interaksi baik langsung maupun tidak langsung yang dengan lingkungannya sendiri yang ada timbal baliknya juga. Ekosistem danau ini termasuk ke dalam ekosistem air tawar. Meskipun secara umum air di danau ini bisa juga terisi oleh air asin. Ekosistem danau ini tidak hanya meliputi di air saja, namun juga di daratan yang ada di sekitar danau tersebut. Oke, lanjut kita masuk ke ciri-ciri umum yang dimiliki oleh ekosistem danau ini. Jadi ekosistem danau ini kan mempunyai suatu ciri, yaitu mempunyai variasi suhu yang tidak mencolok. Ciri ini emang sih rata-rata dimiliki oleh ekosistem air tawar yang lain juga, tapi variasi suhu ini mempunyai arti bahwa suhu antara siang dan malam tidak terlalu mencolok perbedaannya. Terlebih lagi di wilayah cekungan air, biasanya cahaya matahari yang masuk tidak dapat menembus terlalu dalam, namun hanya beberapa meter aja. Jadi hal ini nggak akan menimbulkan perbedaan jauh antara suhu siang dan juga suhu malam harinya. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua. Sebenarnya ciri-ciri yang kedua ini masih berkaitan ya dengan ciri-ciri yang pertama, yakni tentang cahaya matahari yang menyinari wilayah danau. Ekosistem danau ini merupakan ekosistem yang mempunyai penetrasi cahaya yang kurang. Kenapa? Hal ini karena sinar matahari hanya mampu menembus permukaan danau hingga beberapa meter saja, maka dari itulah wilayah air di danau itu memiliki penetrasi cahayanya yang kurang. Yang ketiga, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Karena letaknya di lingkungan daratan dan cakupan wilayah pun tidak luas, maka ekosistem danau ini sangat dipengaruhi oleh cuaca dan juga iklimnya. Memang air di danau ini biasanya tidak pernah habis, tapi ketika musim penghujan tiba,
air di danau itu juga bisa bertambah banyak. Selain itu, tingkat kesuburan di daratan pun sekitar danau itu juga tergantung kepada cuaca dan juga iklim. Dan di negara yang memiliki 4 musim, mungkin air danau itu cuma membeku menjadi es pada bagian permukaannya karena dipengaruhi oleh dinginnya udara di sana. Ciri-ciri yang keempat, jenis tumbuhan didominasi oleh ganggang dan juga tumbuhan biji. Biasanya ekosistem danau ini mempunyai flora yang khas, yakni berupa ganggang dan juga tumbuhan biji. Selain itu, tumbuhan yang ada di danau ini merupakan tumbuhan yang udah beradaptasi dengan lingkungannya, dengan lingkungan air tawar. Jadi ada beberapa ciri-ciri dari tumbuhan yang dapat hidup di air tawar, antara lain yang pertama bersel satu, memiliki dinding yang kuat, lalu air yang masuk ke dalam sel hingga maksimal dan kemudian akan berhenti sendiri. Lalu tumbuhan tingkat tinggi memiliki jangkar yang berupa akar sulur, dan yang terakhir tumbuhan rendah memiliki tekanan osmosis yang sama dengan tekanan osmosis lingkungan atau isotonis. Oke, ciri-ciri terakhir dari ekosistem danau ini yaitu dihuni oleh hampir semua filum hewan. Ekosistem danau ini merupakan ekosistem air tawar dan biasanya dihuni oleh semua filum hewan. Ada salah satu hewan yang menghuni ekosistem air tawar termasuk juga ekosistem danau, yaitu nekton. Nekton merupakan hewan yang bergerak aktif dengan menggunakan otot yang kuat, yang nanti kemudian hewan ikan tinggi yang berada di ekosistem danau ini, misalnya ada ikan. Nah, itu tadi ada beberapa karakteristik ataupun ciri-ciri umum yang dimiliki oleh ekosistem danau ini. Lanjut, beberapa ciri-ciri yang disebutkan tadi itu juga dimiliki oleh ekosistem air tawar pada umumnya. Sekarang kita masuk ke komponen ekosistem danau. Seperti dengan jenis ekosistem yang lainnya, ekosistem danau juga mempunyai komponen-komponennya, di mana untuk menyusun ekosistem danau tersebut. Jadi komponen yang ada di ekosistem danau ini juga meliputi komponen biotik dan juga abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup atau berupa benda mati, sedangkan komponen biotik merupakan komponen yang berupa makhluk hidup. Berikut akan saya jelaskan tentang komponen yang ada di ekosistem danau ini. Pertama, komponen biotik. Komponen biotik atau komponen hidup yang dimiliki oleh ekosistem ini jumlahnya banyak sekali. Di antaranya adalah ikan, udang, alga, ganggang, enceng gondok, fitoplankton, dan zooplankton, serta binatang air tawar dan tumbuhan air tawar lainnya. Yang kedua, komponen abiotik. Selain komponen yang hidup, pasti juga ada komponen yang tidak hidup. Nah, itu dia yang disebut sebagai komponen abiotik. Meskipun dia komponen tidak hidup, namun keberadaan komponen ini bisa juga mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya yang terdapat juga di dalam ekosistem danau tersebut. Beberapa komponen abiotik ini yang dimiliki oleh ekosistem danau itu seperti suhu, air, cahaya matahari, angin, batu, tanah, dan tingkat keasaman atau pH. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin terakhir dari materi ekosistem danau ini. Jadi materi terakhir kita
kita yang akan kita bahas adalah tentang manfaat ekosistem danau. Ekosistem danau ini terdiri atas berbagai macam tumbuhan dan juga hewan-hewan. Oleh karena itulah, pastinya juga ekosistem danau ini mempunyai manfaat yang sangat banyak, bukan hanya bagi makhluk hidup, namun juga bagi lingkungannya dan juga bagi bumi. Beberapa fungsi ataupun manfaat yang dapat kita peroleh dari ekosistem danau ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sumber plasma yang berpotensi sebagai penyumbang berbagai bahan genetik. Yang kedua, merupakan tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora maupun fauna yang bersifat penting. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya danau ini juga merupakan tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna. Selain sebagai tempat hidup, tentu saja di situ juga terjadi peristiwa interaksi hingga siklus hidup flora dan fauna tertentu juga hidup pada. Yang ketiga, merupakan sumber air bersih yang serbaguna yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Air yang ada di danau merupakan air yang bersih. Apabila danau tersebut merupakan jenis danau air tawar, maka air danau tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan. Di antaranya itu seperti kepentingan rumah tangga, industri, maupun pertanian, seperti untuk mengairi lahan persawahan ataupun ladang. Yang keempat, manfaatnya dapat menampung air bersih. Danau ini juga sangat berfungsi sebagai tempat menampung air bersih, baik itu air hujan, aliran permukaan sungai-sungai, maupun air bawah tanah. Hal ini akan sangat berguna sebagai tempat menampung cadangan air, sehingga air ini nantinya akan dapat digunakan ketika musim kemarau tiba. Manfaat yang kelima, memelihara iklim mikro. Iklim mikro ini merupakan iklim yang mencakup wilayah sempit, yakni yang ada di daerah sekitar saja. Keberadaan danau ini dapat memperbaiki iklim mikro di sekitar daerah danau tersebut, karena dapat mempengaruhi kelembapan dan juga curah hujan. Yang keenam, sebagai sumber listrik. Air di danau juga dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik, yakni pembangkit listrik tenaga air. Manfaat yang ketujuh, sebagai sarana rekreasi keluarga. Danau juga berfungsi sebagai tempat rekreasi keluarga yang indah. Di danau ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, seperti memancing, berkeliling danau menggunakan perahu, maupun sekedar menikmati pemandangannya saja. Jadi bisa disimpulkan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan di dalam ekosistem danau ini.